Kita sudah masuk sekarang kepada materi yang ketujuh, yaitu pelaksanaan pengadaan melalui swakelola. 6 tentang perencanaannya digabung di sana. Ada swakelola, ada lewat penyedia. Kemudian materi 5 perencanaan, materi 6 persiapan di sana digabung. Swakelola dengan penyedia. Nah, masuk materi ini boleh dipisah pelaksanaan. Boleh dipisah. Materi 7 pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Pasalnya hanya 47, 48, 49, 3 pasal saja. 3 pasal saja. Baik, apa tujuan umumnya? Memahami pelaksanaan pengadaan melalui swakelola. Tujuan khusus memahami tahapan kegiatan swakelola, bisa dibilang ini bereview. Memahami pelaksanaan swakelola, cara pembayarannya, pengawasannya. Baik, kita buka satu persatu. Kegiatan swakelola, tahapan kegiatan swakelola. Bapak Ibu sekalian, bisa dibilang ini resumenya. Kita sudah bahas tadi perencanaan, apa saja sih yang dibahas di perencanaan swakelola ini kan? Penetapan tipe, penyusunan spek, KAK, penyusunan RAB. Apa saja yang dibahas di persiapan penetapan sasaran oleh siapa? PA, KPA. Penetapan penyelenggara swakelola oleh siapa? Tergantung tipenya kan? Tergantung tipe, kemudian rencana kegiatan, jadwal, segala macamnya, ini tugasnya PPK. Sekarang kita masuk ke sini, pelaksanaan swakelola yang belum terbahas, pengawasan dan pelaporan, pertanggungjawaban. Baik, pelaksanaan swakelola berdasarkan tipe. Ini mereview saja. Tipe 1 seperti apa, tipe 2 seperti apa, tipe 3, tipe 4. Kemudian ini juga mereview siapa yang menetapkannya, penyelenggara swakelola. Kita lanjut organisasinya sekarang. Tipe 1 PA KPA menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan. Kemudian menetapkan penyelenggara swakelola, tim-timnya. Oke. Kemudian butir A, Bapak Ibu, kita bahas per butir ini. PA KPA dapat menggunakan pegawai KLPD dan atau tenaga ahli. Nggak boleh banyak-banyak ya, Bapak Ibu. Perlu tenaga ahli, pertama nyarinya ke KLPD. Kalau di KLPD nggak tersedia, kenapa ke KLPD? Sama visi. Sama visi, sama-sama PNS, sama-sama ASN, sama-sama pegawai negara, lebih murah, ikut standar pembayarannya. Kalau ternyata nggak ada, baru tenaga ahli, berarti di luar. Nah, kita rekrutlah konsultan perorangan. Yang dimaksud tenaga ahli tadi berdasarkan kontrak dengan konsultan perorangan itu. Nanti termasuk cara bayar. Berarti cara bayar kalau menggunakan tenaga KLPD, bayarnya berdasarkan standar apa? SPK. Kalau di sini berarti standar Kementerian Keuangan. Ada standarnya, sudah selesai. Kalau tenaga ahli berdasarkan kontrak dengan si tenaga ahli. Nanti ada HPS, ngambil dari standarnya Inkindo. Mulailah di sana keluar biaya-biaya. Pengalaman 1 tahun minimal 21 juta. Pengalaman 2 tahun sekian itu. Kalau memang harus keluar. Kalau dari KLPD. Kemudian butir B, penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% dari tim pelaksana.
tolong diingat, bukan dari seluruh swakelola, tim swakelola, bukan, hanya 50% dari tim pelaksana saja. Berikutnya, dalam hal dibutuhkan alat, bahan, material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Butir C, saya kasih ilustrasi, kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Ruangan kita punya. Oh, nggak punya tenaga ahli, bisa ngambil dari tempat lain. Asal jangan lebih dari 50% tim pelaksana swakelola. Kemudian perlu catering. Bagaimana pengadaan cateringnya? Ikut aturan Perpres. Ikut aturan Perpres. Berapa sih nilainya catering selama 3 hari? Setelah ditotal 15 juta. Berarti metodenya pengadaan langsung. Siapa yang memproses? Pejabat pengadaan. Bukti kontraknya? Kwitansi. Berarti yang tanda tangan di kwitansi? PPK. Sudah. Perlu tas lewat penyedia. Bapak Ibu, hati-hati ya. Dari kemarin sudah saya ingatkan, jangan mentang-mentang swakelola, kitalah yang belanja. Bukan itu pengertiannya. Oh, swakelola kan? Bukan itu. Kalau begitu yang di swakelola apanya? Pelaksanaan kegiatannya. Oke ya, sudah ya. Waktu butuh barang atau jasa diproses sesuai Perpres lewat penyedia. Baik. Kemudian, oh perlu PPHP juga nih. PPHP melakukan pemeriksaan administratif terhadap hasil pekerjaan swakelola yang akan diserah terimakan. Diserah terimakan dari siapa ke siapa? Sendiri. Penyedia ke Tim pelaksana kepada penyedia PA KPA. Dari PPK ke PA KPA. Dari PPK ke KPA kalau di sini. Baik ya, ini swakelola tipe 1. Oh, tipe 1. Kita lagi ngomong tipe 1. Tipe 1 inilah organisasinya. Kemudian bagaimana tipe yang kedua? PA, KPA, KLPD penanggung jawab anggaran yang punya uang menetapkan siapa PPK-nya, menetapkan siapa penyelenggara swakelolanya, tim persiapan, tim pengawasnya dari sini. Berarti bentuk tim. Kalau sekarang nggak ditanya, barangkali auditnya belum nyambung tentang ini. Tapi bentuk tim. Tenaga kami terbatas, Pak. Boleh nggak tim persiapan juga kita masukkan sebagai anggota tim pengawas? Boleh. Kemudian apa yang dilaksanakan KLP di pelaksana swakelola? Di sana menetapkan tim pelaksana. Di sana tuh juga menetapkan pejabat pengadaannya. Menetapkan pejabat pengadaan. Kemudian setelah organisasi ada, Bapak Ibu sekalian, lihat adanya kesepakatan kerjasama antara PA-KPA penanggung jawab anggaran dengan KLPD pelaksana swakelola. Antara KPA di sini dengan KPA di tempat mau kerjasama. Kapan kesepakatan kerjasama? Itu bisa di awal sekali. Bahkan sebelum penyusunan anggaran nggak ada masalah. Kalau setelah penyusunan anggaran nggak apa-apa juga. Bapak Ibu sekalian, setelah selesai ada RKAKL-nya, maka PPK menandatangani kontrak dengan tim pelaksana. Yang suka ditanyakan di soal ujian, ini dibolak-balik Bapak Ibu sekalian. Yang tanda tangan kontrak siapa? Antara PPK penanggung jawab anggaran dengan ini. Berarti salah jawaban itu. Antara PPK penanggung jawab anggaran dengan PPK pada KLPD pelaksana swakelola. Betul atau salah?
Ini nggak ngomong PPK, tapi tim pelaksana, ketuanya saja tanda tangan. Seolah-olah benar ya yang tadi Pak ya, antara PPK di sini dengan PPK di sini, padahal bukan. Salah. Oke ya. Begitu juga siapa yang bertanda tangan kesepakatan kerjasama. Ini suka dibolak-balik, ini dengan ini. Harusnya kan dengan pimpinan yang ada di sana. Baik, itu soal-soal yang sering sekali ditanyakan di ujian. Mudah-mudahan nggak lupa. Berikutnya, saya akan bahas butir 1. Dalam hal dibutuhkan alat, bahan, dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perpres. Bapak Ibu, fokus ke sini. Saya mau kasih tambahan penjelasan. Swakelola tipe 2. Instansi di sini dengan PPPT. Cara yang pertama, kita serahkan seluruh uangnya ke sana. Berarti pengadaan barang jasanya di mana? Pejabat pengadaan di mana? PPK-nya, PPK yang untuk pengadaan barangnya di sana semua ya. Oke. Selesai urusan. Apa yang kita pegang cuma nota saja. Bukti store-nya. Kalau dia katakanlah, kalau bahasa sederhananya kita ngasih uang, kita dapat kwitansi, sudah selesai. Kenyataannya kan ada store ya. Karena di sana ada tarif kan, kita store. Bukti store saja. Nanti diperiksa penggunaan barangnya di sini atau di sana? Di sebelah sana semua. Enak sekali kita kalau menggunakan cara ini. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang di sebelah sana itu hanya mau bekerja saja karena memang nggak punya tenaga yang lain. Pak, kami cuma bekerja saja. Terus pengadaan bahannya di tempat Bapak saja. Kami perlu bahan ini segini. Berarti yang setelah bahannya ada, serahkan ke kami. Berarti kalau sudah begitu, uang yang diserahkan ke sana hanya kerja untuk upah kerjanya saja. Pengadaan bahannya di mana? Di sini, di sebelah kita. Proses sama seperti tipe 1 tadi. Di bawah 200 pejabat pengadaan segala macamnya. Nah, inilah yang tertulis di sini. Dalam hal pelaksana swakelola tipe 2 tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Berarti oleh PPK yang ada di sini diadakan barang jasa itu, kemudian setelah barang jasanya ada, periksa segala macamnya. Kalau perlu uji fungsi, setelah itu barangnya diserahkan, mereka yang memproses pelaksanaannya. Oke, itu tipe 2. Tapi lebih enak kita kerjasama yang mereka bisa mengadakan pengadaan barang jasanya. Tinggal bayar saja kita, selesai. Nggak usah susah-susah auditnya kan, audit pengadaan barang jasanya biar di sana. Sama-sama pemerintah kan standarnya sama kan. Kita cuma mana buktinya? Oh ini bukti store-nya. Pengadaan barang jasanya ada di sana. Ini juga tetap nanti akan diperiksa oleh PPHP ya. PPHP-nya PPHP yang ada di sini ya. Karena itu kerjaan kita. Baik, itu tipe 2. Itu tipe 2. Jadi tetap pengadaan barang jasanya di sini ataupun di BPPT tetap menggunakan Perpres. Kenapa? Karena di sini juga KLPD, di sebelah sana juga instansinya instansi pemerintah, KLPD juga. Kalau sudah pengadaan barang jasa KLPD, anggarannya APBN, APBD, harus pakai Perpres. Baik, itu tipe 2. Bagaimana dengan tipe 3? Bapak Ibu sekalian, ada juga kesepakatan kerjasama antara PA-KPA yang punya uang dengan pimpinan ormas. Ada kesepakatan kerjasamanya, dan ini nanti kesepakatan kerjasama segala macam standarnya, kontraknya, perjanjiannya itu ada di
peraturan kepala LKPP. Ada di peraturan kepala LKPP formatnya. Kemudian yang punya uang di sini menetapkanlah PPK, PPHP, penyelenggara swakelola, kemudian pejabat pengadaannya di PA-KPA yang punya uang. Kemudian pimpinan ormas ini ada menetapkan pengurus ormas, nanti PPK berkontrak dengan pengurus ormas selaku penerima kuasa. Kalau ada surat kuasa. Coba lihat pasal 47 ayat 3 Bapak Ibu sekalian di Perpresnya. Siapa yang tanda tangan kontrak PPK dengan siapa? Kalau kata pasal 47 ayat 3, PPK dengan pimpinan ormas. Jadi kalau nemu soal nanti yang tanda tangan utamanya sesuai Perpres itu PPK dengan pimpinan ormas. Kecuali ada kalimat ada kuasa ya. Ada kuasa. Baik. Bapak Ibu, fokus lagi. PPK dengan ormas. Kita kasihkan uangnya ke mereka, ke ormas. Nih, ormas, uangnya untuk pelaksanaan swakelola. Diproses oleh ormas pengadaan barang jasanya, oleh ormas. Pakai Perpres di sebelah sana? Pengadaan barang jasa di ormas pakai Perpres? Tidak. Enggak pakai. Karena bukan KLP. Sehingga ditulislah di sini, dalam hal dibutuhkan alat bahan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan. Kalau yang tadi jelas kalimatnya bunyi ketentuan dalam Perpres. Kalau ini nggak tahu ketentuan apa, pokoknya sesuai ketentuan. Berarti nggak pakai Perpres, kita pegang itu saja. Berarti silahkan ormas itu belanja sendiri. Hanya dalam belanja itu prinsip pengadaan ETBA itu efektif efisien itu terapkan. Kebutuhannya 5 sak semen, jangan belanja 10. Seperti itu, efisien efektif. Kemudian boleh jadi ormas itu nggak sanggup mengadakan pengadaan barang jasa. Nggak sanggup. Karena kalau pengadaan barang jasa dengar-dengarnya kayak begini, sudahlah kata ormas pengadaan barang jasanya di KLPD saja. Nanti saya terima bahannya, terima barangnya. Saya yang bantu proses itu. Itu juga boleh. Berarti yang nanti diserahkan ke ormas itu hanya upah kerjanya saja, honor-honornya saja. Honor-honornya saja, pengadaan barang jasanya tetap ada di kita. Nah inilah bunyinya. Dalam hal pelaksanaan swakelola tipe 3 tidak mampu melaksanakan pengadaan barang jasa, maka dapat dibuat kontrak terpisah dengan PPK. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau pengadaan barang jasanya di kita, berlaku Perpres. Tapi kalau yang mengadakan pengadaan barang jasa ormas, nggak pakai Perpres. Oke, nyambung bagian ini? Hampir sama dengan tipe 4 pengadaan barang jasanya. Tipe 4, dibuatlah kesepakatan kerjasama dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. Dibuatlah kesepakatan kerjasama, kemudian setelah ada DIPA-nya, setelah ada RKA-KL-nya, maka setelah ada DIPA dibuatlah kontrak antara PPK dengan pimpinan Pokmas. Ini dengan penanggung jawab Pokmas dengan pimpinan Pokmas. Hati-hati kalau diputar balik, yang ini dengan ini, ini dengan ini. Di belakangnya sama-sama Pokmas. Mudah-mudahan Pak. Dan kita ingat, itu masalahnya. Keluar di soal kita lupa juga percuma. Tolong diingatkan Pak. Iya Pak. Jadi kalau seperti itu, daripada kita spekulasi bobotnya 3, lupa saja.
kasih tanda saat mengerjakan soal tuh Pak, kasih tanda. Wih, nanti saya melihat buku nih, saya melihat buku, saya Boleh melihat lihat buku kan Pak? Oh, boleh. Bisa. Gampang itu Pak. Masalahnya posisinya kita tahu nggak tempatnya itu Pak. Itu saya marking Pak. Oh, silakan diberi tanda. Baik. PA KPA penanggung jawab anggaran menetapkan PPK, PJPHP, PPHP, juga pejabat pengadaan. Kemudian di wilayah pimpinan Pokmas lah membentuk tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Bapak Ibu, saya langsung ke pembayaran ya. Kalau tipe 2, tadi pembayaran. Kalau tipe 2 sama-sama pemerintah nggak susah nih. Orang sebelah sana minta, Pak bayar di muka. Ya udah, percaya kita kan sama-sama pemerintah, mau kemana sih? Bayar di muka. Atau katanya gimana pembayaran? Nanti aja kalau selesai. Oh iya sepakat Pak, nggak ada masalah. Hanya biasanya kalau penerimaan negara bukan pajak itu biasanya bayar di muka. Biasanya bayar di muka, langsung kita store kan Pak? Kita store. Nah bagaimana kalau dengan tipe 3 dengan ormas? Kira-kira cara bayarnya gimana? Kan ada perjanjian, ada kontrak. Tuangkan dalam kontrak itu perjanjiannya. Kita mau bayar berdasarkan apa? Berarti, atau target tercapai lebih mudah. Outputnya tercapai, output tercapai, bayar dibagi termin. Output 1, 2, 3, 4 sekian persen. Sehingga pada saat pembayaran, pada saat membayar kepada ormas tadi, oh output ini tercapai, silakan. Output ini tercapai, bayar sekian. Penyuluhan misalnya, penyuluhan berapa kali penyuluhan? Penyuluhannya 10 kali, tinggal dibayar saja. 2 kali penyuluhan itu dibayar berapa? Penyuluhan keempat selesai dibayar berapa? Silakan dibagi pembayarannya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dengan tipe 4. Tipe 4 dalam hal dibutuhkan alat, bahan dan material melalui penyedia, pengadaannya dilaksanakan sesuai ketentuan. Sama juga seperti ormas. Kepada Pokmas kita kasih uangnya semua. Selesai. Bagaimana pengadaan barang jasa di Pokmas? Nggak pakai perpres. Ketentuan itu. Ya. Nggak pakai perpres. Kemudian kalau ternyata Pokmas nggak sanggup pengadaan barang jasa, pengadaan barang jasanya di kita. Berarti hanya honor-honor saja yang diserahkan kepada Pokmas. Pengadaan barang jasa di kita ikut perpres. Seperti itu. Terus pembayaran ke Pokmas juga diatur saja dalam kontrak. Kalau dulu di perpres yang dulu itu disebutkan Pak cara pengaturannya. 40% uang muka kalau organisasi ini sudah terbentuk. Kalau dulu. Tapi kalau ini silakan lihat. Uang mukanya mau 30%, pembayarannya bagaimana, pembayaran berikutnya gimana, gitu. Silakan ditentukan sendiri. Baik. Ini tipe 4. Kemudian pelaksanaan swakelola. Untuk pelaksanaan tipe 2, tipe 3, tipe 4, nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Cerita saya tadi, ada pengadaan serahkan seluruhnya, berarti termasuk di sana honor pengadaan barang jasanya dan lain-lainnya sudah selesai, clear ada di sana. Kecuali kalau mereka nggak sanggup mengadakan pengadaan barang jasanya. Cara bayar. Pembayaran tenaga kerja. Bapak Ibu, saya mau kasih ilustrasi tipe 1. Kantor kita dekat dengan jalan besar. Orang demonstrasi segala macam, kacanya pecah kantor kita. Kita punya anggaran swakelola. Berarti
barang kacanya beli. Terus siapa yang masang? Di tempat kita nggak ada yang bisa masang, harus kita panggil tukang. Panggil tukang. Tukang satu dengan pekerja 3 orang. Buatkan daftar hadir. Kerja berapa hari? Kerja 3 hari, tinggal dikalikan 3. Kasihkan uangnya. Kita pegang tanda terimanya. Selesai. Pembayaran tenaga kerja. Ternyata yang kerja banyak. Ada 100 orang. Nggak mungkin kita tanda tangan, mereka diminta tanda tangan satu persatu. Dibagi saja kelompok. Kelompok ada 1 orang komandannya, 1 orang komandannya, komandan itulah yang upah dari kita untuk anggotanya yang ada di sana. Ini pembayaran upah. Pembayaran upah bisa langsung, bisa menggunakan tadi, bisa langsung ke orangnya, bisa lewat ketua kelompoknya atau ketua ininya, outsourcingnya. Kemudian pembayaran tenaga ahli bagaimana? Berdasarkan kontrak dengan si tenaga ahli yang bersangkutan. Kalau sudah ngomong tenaga ahli, umumnya kita bilangnya non PNS itu, non ASN. Kalau sudah ngomong tenaga ahli, non pegawai negeri. Kemudian pengadaan suku cadang, pengadaan peralatan sesuai perjanjiannya, karena pasti ada perjanjian. Pembayarannya gimana, kapan dibayarnya, segala macam. Kemudian juga pengadaan bahan material kalau memang diperlukan. Ini pembayaran swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. APBN punya aturan sendiri, APBD punya peraturan tersendiri. Baik. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan, apa sih yang diawal? Untuk apa sih pengawasan itu? Untuk mengecek dan mengukur kemajuan pelaksanaan pekerjaan, menganalisa status perkembangan swakelola, mengambil tindak lanjut terhadap kejadian, isu-isu, dan kesempatan dalam menyelesaikan swakelola. Pelaporan secara berkala dibutuhkan terutama terhadap lingkup pekerjaan, schedule, pelaporan dari pekerjaan yang dan biaya yang direncanakan terhadap aktual. Oke. Bapak Ibu, swakelola tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang berkontrak PPK dengan sebelah sana kan? Katakanlah tipe 2, berarti dengan ketua tim pelaksana ya. Kemudian mereka buat laporan. Mereka buat laporan secara berkala. Laporannya ke siapa? PPK. Kan berkontraknya dengan PPK. Oke, nyambung. Jangan ke KPA. KPA jangan dibawa. Apalagi ke Pak Kapolri, lebih pusing lagi kita. Jadi PP mereka membuat laporannya ke PPK. Nyambung bagian ini? Mereka selesai bekerja, menyerahkan hasil pekerjaannya ke siapa? Ke PPK. PPK lah yang meriksa sudah benar atau enggak. Oke, tolong poin itu diingat. Jadi bukan ke KPA menyerahkannya, tapi kepada PPK karena yang berkontrak PPK. Ini kalimat penyerahan hasil pekerjaan dapat dilaksanakan setelah seluruh pekerjaan dalam kontrak selesai dilaksanakan. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima. Ini gambarnya. Laporan secara berkala. Kemajuan pelaksanaan dan penggunaan keuangan kepada PPK. Secara berkala itu tiap apa ya? Secara berkala. Setiap bulan, setiap minggu. Awas jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh masa pelaksanaannya. Kalau masa pelaksanaannya hanya 1 bulan, berarti secara berkala kita per minggu. Kalau pelaksanaannya cuma 3 hari,
Jangan dibuat seminggu, udah beres kerjaannya kan. Ya mau per hari juga nggak apa-apa. Secara berkala. Habis ini lapor, habis itu lapor kalian. Secara laporan berkala dari tim pelaksana kepada PPK. Kenapa? Karena PPK lah yang mengikat kontrak. Kemudian serah terima juga sama. Hasil pekerjaan swakelola diserahkan oleh tim pelaksana dengan berita acara serah terima ke PPK. Nanti saat PPK menyerahkan ke KPA, barulah tim PHU-nya turun. Kalau di sini cukup tim pengawasnya saja yang turun. Tim pengawas yang ditetapkan oleh PA atau KPA. Bapak Ibu sekalian, di lingkup kantor ini ada yang dikerjakan secara swakelola? Tipe 2 ada. Tipe 2. Tipe 1. Kalau ATK kan nggak swakelola, lewat penyedia, Pak. Penyedia ATK. Kalau pemeliharaan ini, pemeliharaan pesawat lewat penyedia ya. Oh, berarti karena di sini nggak ada yang punya keahlian untuk memelihara itu ya, nggak punya tenaga ahli kan? Oh, tenaga ahlinya dari sini, tapi lewat penyedia. Ini dia. Tapi tenaga ahlinya ada beberapa dari kita. Enggak semua, beberapa. Ya, cekrek. Salah satunya Bari, Pak. Bari yang tahu nih, Bari. Ayo ceritain dong. Apa yang kamu tahu? Oke. Tadi apa Pak Andreas yang Bapak maksud ada tipe 1 katanya. Yang tipe 2 yang mana? Seperti apa kerjanya? Sekbang. Jadi sekolah penerbangnya yang membuat perencanaan kita. Iya. Pelaksanaan sekolah penerbangnya di Banyuwangi berarti. Pengadaan penerbang gitu. Tiba enggak itu ini kayaknya pengadaan gimana swakelola Bang Space kan dari kita mentalnya dari sini. Oh iya, yang tipe 1 di Bang Space. Di Bang Space Di ya. Bang Space tipe 1. Oke. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Oh, ini tipe 1, ini tipe 2, ini tipe 3. Kita bisa menganalisis. Nah, jangan lupa tuh. Kita sekarang sudah tahu tim-tim itu harus dibuat. Tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas, harus ada sprintnya. Kalau memang belum ada, tapi nggak ditanya tuh sama ini audit, ya nggak apa-apa, kita siapkan saja. Tapi nanti malah kalau saya siapkan malah dimarahin lagi kan? Masalah lagi. Ya kisi-kisi aja berarti. Baik, sudah ya. Ini poin ini. Jadi sudah tahu. Ada swakelola, swakelolanya seperti apa, berarti sudah paham. Yang disebut swakelola bukan kita belanja sendiri, bukan ya. Oke, serah terima administrasi hasil pekerjaan dari PPK ke PA KPA. Ini dengan berita acara serah terima, nanti barulah di sini PPHP, PJPHP melakukan pemeriksaan administrasi. Administrasinya apa sih yang diperiksa itu? Nanti saat pengadaan lewat penyedia, nanti disebutkan tuh apa saja sih yang diperiksa oleh PPHP, dan itu berlaku juga untuk yang swakelola. Kayaknya hari ini nggak sampai jam 5 ini. Sebelum jam 5 udah selesai nih kayaknya nih. Jam 7 bisa. 9 terus. Baru datang. Belum tahu ya. Belum tahu kemarin pusingnya sampai ngebul itu beberapa orang itu Pak Novi. Oke. Nomor 1. Swakelola salah. Harusnya 1, 2. tipe 2. Nomor 2. Salah. Penyedia sih. Enggak selalu penyedia. Enggak ya, salah ya. Salah. Nomor 3. Tuh.
Tuh kan nanti dengan benar ya, dengan pimpinan Pokmas. Bukan dengan penanggung jawab ya, bukan. Nomor 4. Salah. Harusnya 4. tipe 4 ya. 5. Tipe apa? 3. Tipe 3. Ormas. Ya. Yayasan air. Yayasan ormas. Nomor 1. Salah. Pelaksana. Sepintas bener ya. Iya, Coba di sininya nih ya. Dengan ketua tim. Kalau kita buru-buru, benar ini jawabannya nih. Nomor 2. Tim pengawas ya. Ya, betul. Membantu PPK kan. Oke, betul. Nomor 2. Nomor 3. Secara berkala. 4. Nah, mulai pusing. Ini pernyataannya bisa betul semua, tapi berhubungan dengan soal nggak? Dilakukan oleh KLPD lain ya. Berarti nggak ngomong 50% kan? Delta. Pernyataannya benar semua kan, tapi nggak berhubungan dengan soal. Nomor 5. Kepada? Ya, oke. Sip, mantap. Tim pengawasnya berarti B dengan C dibuang langsung ya. Tinggal kita timbang A dengan tim pengawas swakelola. Oh, yang punya uang ya. Baik, 7. C. Oke, baik Bapak Ibu, beres swakelola. Ya, ini soal nanti diputar, yang ini jadi cerita tentang yang lain, berarti pilihannya lain lagi.